IndiHome, dekatkan pengalaman. Pemirsa, penyidik Subdit di Tipiter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar kasus sindikat aborsi di 2 tempat kawasan Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat. Selama menjalankan praktik aborsi, setidaknya sudah 361 pasien yang menggugurkan kandungan secara ilegal. Inilah video detik-detik penggerebekan lokasi aborsi di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Timur pada November akhir lalu. Dalam rekaman video tersebut, terlihat 5 orang tersangka yang terdiri dari 4 orang wanita dan seorang pria. Mereka tak berkutik saat petugas datang ke ruangan praktek aborsi mereka. Sejumlah alat bukti berhasil diamankan petugas. Dari penyelidikan sementara, tersangka diketahui telah menjalani aksinya selama 2 tahun di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama di apartemen di Jakarta Timur serta klinik di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kedua klinik tersebut bernama Klinik Aborsi Promedis dan Klinik Aborsi Raden Saleh. Untuk menjaring pasien, pelaku membuat website yang terhubung dengan telepon tersangka YH. Kemudian, pelaku YH mengirimkan data pasien ke tersangka RH. Selama menjalani praktek aborsi, setidaknya sudah 361 pasien yang menggugurkan kandungannya secara ilegal. Tarif yang mereka kenakan sebesar 5 hingga 8 juta rupiah. Dari kejahatan ini, para pelaku telah meraup keuntungan lebih dari 2,6 miliar rupiah. Tentu modus yang mereka lakukan adalah mereka membuat website, kemudian dihubungkan dengan admin, ya, kemudian di website tersebut, ya, seolah-olah praktek ataupun klinik tersebut seolah-olah itu berizin dan dikelola oleh seorang dokter yang spesialis, yaitu spesialis obgyn, sehingga masyarakat ataupun orang-orang ketika melihat daripada website tersebut itu orang percaya. Kemudian juga kami juga melakukan pendalaman rata-rata yang melakukan aborsi itu adalah yang tidak menginginkan anak tersebut, ya, ataupun hamil luar nikah, ya. Dari perannya tersebut dia memperoleh bayaran sebesar 1.700.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Sindikat aborsi ilegal yang beroperasi di 2 tempat kawasan Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat diduga mendapat omset miliaran rupiah dari ratusan pasien aborsi yang mereka tangani. Lantas bagaimana pemirsa kasus ini bisa terbongkar? Kita telah terhubung bersama dengan Kasubdit Tipiter Polda Metro Jaya, Kompol Jericho Lavian Chandra. Selamat malam, Pak Kasubdit. Selamat malam, Mbak. Baik, sudah sejauh mana Pak Kasubdit pendalaman yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan kasus aborsi ini? Untuk pihak kepolisian sendiri, kita sudah lakukan pendalaman, kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk juga tersangka, termasuk pasien-pasien yang sudah melakukan pendaftaran atau registrasi terhadap kegiatan aborsi ilegal tersebut. Baik, informasi yang kami terima ini sudah sejak 2023 klinik aborsi ini kemudian beroperasi. Apa yang membuat masyarakat sekitar ini susah untuk mencurigai ataupun juga mengungkap adanya praktik aborsi ilegal di dalamnya? Jadi yang kita temukan sindikat ini yang pertama memang mereka berpindah-pindah tempat. Kemudian modus operandi yang mereka gunakan memang mereka membatasi untuk dalam 1 hari itu hanya melayani sebanyak 3 orang pasien. Dan pasien itu sudah ditentukan tempat penjemputannya, kemudian dikawal sama mereka, dan pada waktu mereka ingin memasuki lokasi pelaksanaan aborsi ilegal itu,
untuk pasien sendiri meninggalkan seluruh alat komunikasi yang mereka miliki. Baik, tarif layanan mereka sendiri berapa Pak Kasubdit dan juga berapa perkiraan omset yang didapatkan? Untuk tarifnya sendiri bervariasi, itu tergantung daripada usia kehamilan daripada masing-masing pasien, berkisar antara 5 hingga 8 juta. Untuk omset mereka sendiri yang kita hitung dari jumlah pasien yang sudah mendaftar, juga dari hasil pendalaman yang kita lakukan sekitar 2,6 miliar selama mereka melakukan operasi tersebut. Mereka menggunakan uang-uang ini untuk apa Pak Kasubdit? Karena memang jumlahnya fantastis begitu ya apa yang mereka dapatkan. Dari keterangan maupun hasil pemeriksaan yang kami lakukan, mereka menggunakan uang tersebut, ada yang untuk keperluan pribadi, termasuk ada salah satu pelaku atau tersangka yang membeli rumah juga untuk keperluan pribadi mereka sehari-hari. Baik, sindikat ini memang baru beroperasikah, artinya di tahun 2023 tersebut, atau memang sebelumnya sudah pernah menjalankan praktik aborsi ilegal ataupun juga kasus serupa ini? Kalau untuk sindikat yang kami amankan sekarang memang baru beroperasi dari tahun 2023. Pelaku yang kemudian ini sudah diamankan ataupun juga terlibat begitu ya, apakah memang betul dokter kandungan atau juga abal-abal atau memalsukan profesinya Pak Kasubdit? Jadi untuk pelakunya sendiri memang bukan merupakan seorang dokter, juga bukan merupakan seorang tenaga kesehatan. Yang bersangkutan itu saudari NS itu hanya lulusan SMA dan tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan. Baik, mungkin terakhir singkat saja, sangkaan pasal yang kemudian dijatuhkan kepada seluruh pelaku Pak Kasubdit sejauh ini? Untuk pasal yang kita menggunakan Undang-Undang Kesehatan, di mana kita terapkan pasal 428 dengan ancaman pidana sampai 12 tahun penjara, juga di pasal 427 dari Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan bersama kami di Kabar Utama Kasubdit Tipiter Polda Metro Jaya, Kompol Jericho Lavian Chandra. Selamat malam. Terima kasih.